Astagfirullah al-Azim, Astagfirullah al-Azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ana wa habibuna ali wa syekhuna al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahil radiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radiyallahu anhu. Yang kedua, penjelasan takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga karena berdiri lah, berdiri betul lah. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang puasa. Padahal kita sembahyang itu kan diawali dengan berdiri. Tetapi rukun sembahyang nang berdiri yaitu nang nomor 3. Ada nang nomor 1, nomor 1 berdiri, nomor 2 niat, nang ketiga takbiratul ihram. Ada nomor 1 niat, nang kedua takbiratul ihram, nang ketiga berdiri. Kenapa jadi berdiri dianggap nomor 3? Kada nomor 1. Padahal kita sembahyang berdiri dulu. Kan sebelum berniat kita berdiri kan? Nah, kenapa jadi berdiri dianggap di nomor 3? Jawabannya karena amun kita sembahyang sunnah itu boleh berduduk. Artinya kada wajib berdiri. Nah itu kan sekalipun kau aja berdiri. Kau aja berdiri, tetapi hendak berduduk, bolehlah, boleh apabila sembahyang sunnah. Amun sembahyang wajib itu wajib berdiri, kecuali memang dasar kada awal lagi berdiri. Nah makanya berdiri bagi yang puasa. Nah itu kan. Adapun sembahyang sunnah, sekalipun kita kawa aja berdiri, boleh aja berduduk, cuma pahala tak kurang. Pahala tak kurang. Nah itu adalah apabila dasar kita ada kawa berdiri, lalu kita sembahyang berduduk, pahala mulkah separuh lah. Nah, jawabannya adalah pahala tetap full. Kenapa? Karena kita kada berdiri itu ada uzur, ada alasan. Nah, itu. Nah, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu mengatakan Allahu Akbar. Nah, itu artinya takbiratul ihram. Nah, jadi sangka ulun dahulu tuh lah arti takbiratul ihram itu angkat tangan, Allahu Akbar. Sangka takbiratul ihram itu angkat tangan ini dari bawah ke atas ini. Sekalinya lain itu arti takbiratul ihram itu adalah ya muntung kita membaca Allahu Akbar itu takbiratul ihram namanya. Nah ini wajib takbiratul ihram. Yang takbir itu ada 2. Ada takbiratul ihram namanya, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu yang di pemulaan itu takbiratul ihram. Sholli fardhu dhuhri Allahu Akbar. Nah itu namanya takbiratul ihram. Adapun takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Nah ini sunnah. Takbiratul ihram apa? Rukun. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal sunnah. Nah ya kita hendak rukun Allahu Akbar. Karena hendak sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu. Apa yuk hikmah daripada takbiratul ihram? Apa hikmah daripada takbiratul ihram?
Nomor satu, kenapa kita jadi disuruh takbiratul ihram mengata Allahu Akbar? Jawabannya supaya menimbulkan hati nang khusyuk jadi itu kan. Supaya menimbulkan hati nang khusyuk. Nah itu. Jadi kenapa kita jadi disuruh akan takbiratul ihram? Apa hikmahnya? Supaya menimbulkan hati nang khusyuk, hati nang takut lawan Allah, hati nang malu lawan Allah, hati nang membesarkan lawan Allah. Nah itu kan. Justru itu apa ngarannya? Kadang kawan diganti kan di bawah itu nah ada Allahu Akbar itu pada kawan diganti kalimahnya. Kenapa? Karena kata-kata Allahu Akbar itu kawan menimbulkan semangat. Apa tuh ada tuh apa aja ujar Bung Tomo bah. Seandainya kadida jer anu takbir, aku kada kawan membangkitkan semangat arek-arek Surabaya. Nyobain itu lah anak-anak Surabaya nih. Aku pada kawan membangkitkan di sini jangannya kadida takbir Allahu Akbar. Jadi untung ada Allahu Akbar. Nah itu kan. Lalu kita tuh semangat sembahyang. Lalu kita tuh hati itu timbul khusyuk, takut membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya kita lihat di dalam yang iftitah pembuka setiap rukun itu adalah Allahu Akbar. Coba, hendak rukuk Allahu Akbar. Hendak sujud Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, hendak tahiyat Allahu Akbar. Makanya jurun tadi kan ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Jadi pembuka rukun itu Allahu Akbar, bahkan i'tidal tabian dahulu. I'tidal itu dahulu Allahu Akbar juga. Cuma ada kejadian kenapa jadi diubah menjadi sami Allahu liman hamidah, padahal dahulunya Allahu Akbar. Cuma ada kejadian yang sehingga ujar Nabi sami Allahu liman hamidah, padahal asalnya Allahu Akbar juga. Kenapa? Gara setiap ruku itu, setiap rukun adalah Allahu Akbar bacaannya supaya kita khusyuk. Hendak ruku Allahu Akbar supaya waktu ruku itu khusyuk. Hendak sujud Allahu Akbar supaya waktu sujud itu jangan ingat yang lain, nang diingat tuh Allah aja, diingat akan terus. Keluar masuk akan pulang, keluar masuk akan pulang, kada ingat akan pulang. Nah kayak itu kan. Jadi supaya dawamul khusyuk, supaya berkekalan khusyuk. Lalu Allah Ta'ala hendak setiap rukun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya ketika kita masuk rukun itu ingat lawan Tuhan. Kan Allahu Akbar apa artinya? Allah maha besar. Nah anehnya ini kan waktu membaca Allahu Akbar kita ingat lawan yang lain. Nah berarti ngaruhnya kada Allah yang maha besar. Berarti untung kita berdusta. Makanya ujar ulama ada tempat-tempat nang kita itu jangan kada ingat lawan Allah. Ada tempat-tempat nang apabila kita menyambat itu jangan kada ingat lawan Tuhan. Nah diantaranya adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekalinya kita keingatan lawan unjun. Allahu Akbar keingatan lawan perumahan. Allahu Akbar keingatan lawan gawian. Berarti menunjukkan nah akbar itu bukan Allah. Nah akbar itu adalah gawian. Nah akbar itu adalah unjun. Nah itu berarti kita berdusta ngarannya. Ngaran Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti yang lain halus. Ngaran yang halus itu pada kelihatan. Itu adalah seharusnya ini ada halus ya Allah ini halus, lalu digandeng lawan anggaran, nah halus ini kan kelihatan lagi. Itu adalah ada orang halus di belakang awak mengganal, nah halus itu pada kelihatan lagi. Ada ini kita menyambat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kelihatan aja lagi keunjunannya, berarti unjun mengganal orangnya. Nah itu.
Nah kemudian ulang nambah lagi ya. Makanya bahwa waktu kita adalah menyambut Allahu Akbar, jangan sampai kada ingat lawan Allah. Kenapa? Berdusta, berarti ngaruhnya kita. Nah itu. Ada beberapa tempat lah. Nomor 1 Allahu Akbar. Nomor 2 waktu nang ini wajah tuh wajahia. Ulun hadapakan hati ulun itu. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ulun hadapakan wajah ulun lawan urang yang menciptakan langit dan bumi. Sakalinya hati kita mahayabang lain berarti Tuhan dustai nyawa sakalinya. Pena mesti muntung ulun hadapakan hati ulun, sakalinya hatinya lain. Nah makanya penting kita waktu membaca ini wajah tu dua sudah. Ketika pulang membaca kana wudu wa kanas ta'in. Nah itu tuh penting banget, ingat lawan Tuhan. Kenapa? Ya Allah, hanya kepada pian Tuhannya, tapi hati ingat ke lain. Nah berarti dusta, berarti ngarannya kita dah. Contoh aja pangtondong sembahyang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anu gurunya, kenapa jadi tundong sembahyang kita itu beristighfar? Berdosa sembahyang? Oh jawabannya sekalinya waktu sembahyang kita ada berdusta lawan Tuhan. Kalau ada berdusta lawan Tuhan, makanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu kan. Keluar WC tuh dia gufronaka, gufronaka, gufronaka. Kenapa kan? Karena di WC itu kita kan ingat lawan Tuhan. Ya, mau baca gufronaka, ulun minta ampun, ulun minta ampun, ulun minta ampun lawan pihak Tuhan nih. Hanya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani. Nah itu kan. Itu nomor 1 lah alasannya. Lawan juga apa ngarannya? Ada qaidahnya itu kullu af'alin ya wa aqwalin fi shalah at-tahiyatu lillah. Tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perbuatan di dalam sembahyang at-tahiyatu lillah itu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita gawi, Allahu Akbar, itu seberatannya penghormatan awal Tuhan seberatan. Jangan diubah-ubah lagi, jangan berpintar-pintar. Nah itu kan. Jadi kayak itu faedahnya. Setiap perbuatan, setiap perkataan, nah ada di dalam sembahyang itu seberatan adalah penghormatan lawan Tuhan. Gawian kita hormat lawan Tuhan, perkataan kita hormat lawan Tuhan. Tinggal sebutin lagi hati, apakah kita hormat lawan Tuhan katakan. Jadi mun perbuatan ingat apa ngarannya membesarkan Tuhan. Contohnya aja kayak ini. Allahu Akbar. Untung kita menyambut Allahu Akbar. Itu tanda membesarkan Tuhan. Kemudian tangan kita ulangan di gawian ngarannya tangan Allahu Akbar. Gawian kita mengangkat ini kan tanda membesarkan. Di mana biasanya kan kepada, ya kan? Samsat merah putih. Hormat, gerak, gitu kan? Nah, hormat sebutin tangan kan menghormati, kenapa lagi bawa puting tangan? Nah, ada ini kan Allahu Akbar. Nah, berarti gawian nama angkat tangan ini itu adalah tanda menghormati lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muntung kita Allahu Akbar itu tanda hormat. Gawian kita mengangkat tangan itu tanda hormat. Ruku tapi tanda hormat kan. Bukan mana tuh nang gilanya lalu kaisarnya tuh kan. Ruku bukan Jepang kan. Arigato ya lah. Tidak boleh Jepang kan arigato. Nah itu kan. Ya kan ruku kan arigato ya itu kan. Jadi bilanya ada Jepang main bola kiparnya misalnya apa arigato atau tunduknya tendangnya lagi bolanya ya lah. Nah itu kan masuk ke dalam gawang. Nah, itu. Berarti ruku itu adalah penghormatan. Buktinya dipakai orang untuk menghormati rajanya. Ada juga nong zaman pere-pere Cina nang perjuangan model rambut panjang ya lah. Itu bila lalu rajanya kenapa? Sujud. Bila lalu rajanya sujud, berarti sujud itu merupakan apa namanya cara untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi seluruh gawian cara duduk kita itu kan cara duduk sembahyang itu adalah cara duduk yang paling terhormat gitu kan. Cara
cara duduk sembahyang adalah cara duduk yang paling terhormat. Kadida nang duduk sembahyang nomor ini, kadida ya Allah. Apa atau mengetek batis ya Allah, kadida tahiyat sambil mengetek batis. Kadida berarti apa ngarannya? Tahiyat awal, tahiyat akhir itu adalah penghormatan lawan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hatinya aja lagi. Hormatkah lawan Tuhan kadakah? Ingatkah lawan Tuhan kadakah? Bilanya hatinya ingat lawan Tuhan, berarti hormat tuh hatinya. Jadi berarti sudah serasi tiga serangkai. Gawian hormat lawan Tuhan, perkataan hormat lawan Tuhan, hatinya hormat lawan Tuhan. Kayak apa hati hormat? Yaitu khusyuk. Kayak tetap. Qad aflaha mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah itu apa untuk orang yang beriman nang sembahyang mereka itu adalah khusyuk. Nah, tatkala mengata hati kita meletakkan niat tadi. Jadi takbiratul ihram yaitu mengata Allahu Akbar. Tatkala mengatanya hati kita meletakkan niat nang tadi nang minggu tadi kita bahas. Jadi waktu membaca Allahu Akbar kita masukkan di situ niat. Nah itu ngarannya apa? Ya ngarannya muqaranah. Muqaranah itu muntung beimbai lawan hati itu muqaranah ngarannya. Bahasa Arab qarana. Qarana ya kan? Qarana yuqarinu muqaranah. Muqaranah itu beimbai, artinya hati beimbai lawan muntung. Muqaranah ngarannya. Nah, muqaranah itu ada dua. Ada ngarannya muqaranah urfiyah ngarannya. Itu adalah ada ngarannya muqaranah hakikiyah ngarannya. Belum ulang lah. Ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah hakikiyah. Pendapat Imam Syafi'i, kita itu wajib muqaranah hakikiyah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi berat bang, ini dia berat. Muqaranah hakikiyah ini berat. Kayak apa muqaranah hakikiyah? Pokoknya mulai nang Allah itu berniat. Jangan sampai ketika menyambar Allah hanya berniat, nah itu pada boleh itu. Jadi Allah, nah itu sudah berniat waktu menyambar Allah itu sudah ada niat di dalam hati kita. Sampai bertuntung niat bila nakainan Allah, lalu tuntung niat di dalam hati, itu kada sah sembahyang. Makanya muqaranah hakikiyah ini berat. Tetapi itu pendapat Imam Syafi'i. Ulang-ulanglah, muqaranah hakikiyah itu intinya mulai Allah sampai di situ mengandap niat, jadi bisa-bisa mempasangkan. Nah itu tak, di situ bisa-bisa mempasangkan bila yang kayak ini. Nah Allah sah Yakub. Nah itu pada salam. Kenapa? Karena sudah talimpati sudah. Atau nama ini Allahu Akbar, baru lagi tuntung niat misalnya, ada sah juga. Atau Allah tuntung niat, belum niatnya belum tuntung, apa niatnya sudah tuntung, barnya belum, ada sah juga. Makanya untung ada pendapat Imam Nawawi. Apa? Ujar Imam Nawawi, cukup muqaranah itu muqaranah urfiyah. Yang penting kita mengandap niat di antara Allahu Akbar. Kasarah aja di mana lah? Allah saja aku supaya yang juara barokah mengikuti Imam Allah Taala. Tuntung nah sah lah, sah aja menurut pendapat Imam Nawawi. Itu ngarannya muqaranah urfiyah. Amun pendapat Imam Syafi'i ya berat ya Allah. Makanya di sini bagi kita nih orang awam nih lah, itu boleh aja lah muqaranah urfiyah. Yang penting di dalam Allahu Akbar itu ada nih niat. Nah itu tak. Jangan sembahyang pada berniat Allahu Akbar. Ini ngarannya sembahyang pada berniat ngarannya. Makanya kan kosot, kalau aja ada kosot ta'aruf ta'in kosot kasar Allah. Nah model kasar jalan lain Allahu Akbar ini ngarannya.
Kada kasat ngadanya kosot memang. Nomor 2 ulang lah, hanya ingat tadi ulang. Nomor 2 ulang. Apa geram faidah dari takbiratul ihram atau hikmah daripada takbiratul ihram? Jawabannya adalah menjadi petanda apa yo? Menjadi alamat lah. Nah itu lah. Artinya kada boleh lagi menggawi sesuatu yang sebelumnya boleh. Jadi Allahu Akbar itu menjadi batasan. Pokoknya bilangnya Allahu Akbar. Nah apa-apa yang sebelumnya boleh kada boleh lagi. Jadi Allahu Akbar itu jadi batasan. Jadi sebelum Allahu Akbar itu kayak kayak apa tadi di warung, kayak apa tadi mau unjun. Tapi Allahu Akbar, nah kada boleh lagi bukan kan? Jadi Allahu Akbar itu hikmahnya, faedahnya adalah sebagai batasan. Artinya setelah itu kita kada boleh lagi aku makan kacang. Boleh lah, boleh. Tapi bilanya Allahu Akbar, kada boleh lagi makan kacang. Sebelum sembahyang bergegayaan, itu adalah nang saya ikong mengaikat tapi saya ikong, nang saya ikong meningkai tapi saya ikong. Boleh lah. Ya Allah, itu tak boleh ya. Asal jangan membuka aurat aja nih kan. Nah, ada menyingkai tapi kawan, memang disingkai tapi kawan kan. Nah, itu. Jadi bolehlah bergayaan sebelum Allahu Akbar boleh. Tapi ketika Allahu Akbar kada boleh lagi bergaya. Kawan Allahu Akbar, kawan yang dihiga belum. Nah kawan yang dihiga ini jangan lagi menggayai kawan yang sudah Allahu Akbar. Paham ya oleh? Nah itu kan. Yang paling gak ada tujuh itu bila ada yang bergaya mau sembahyang. Nah itu kan. Bahkan ada kalau videonya yang orang Tuhan lah, belepakan kepala saja. Ada gawe banget, mereka tahan. Kayak mana anak ya kan? Nah, jadi santri jangan kayak itu. Kita ada sanksi yang berat bila menggayai kawan sembahyang kan apa? Dia guru bari itu iblis beriku. Nah itu kan. Jadi bila ada kawan yang menggayai itu ya itu kan. Anak iblis kan itu dari Allah. Nah itu kan. Kalau ada benajar anak memberi makannya anak iblis. Guru aja kan aja anak memberi makannya anak iblis kayak apa gurunya. Nah itu kan mana menggayai kawan sembahyang kan. Dari makannya itu. Ya nah, dia guru tuh yang benar-benar iblis beriku misalkan kayak itu kan. Nah pada dalam waktu itu sudah jadi bila kawan sembahyang jangan lagi apa-apa kan. Tangannya asyhadu an la ilaha illallah apa-apa kan dimasukkan ya boleh. Nah itu macam-macam aja itu kan. Ada nama asyhadu an la ilaha illallah. Nah jadi Allah. Ada juga nah aja menang dah jadi Allah. Nah itu sakanya kawan mengganti aja ulang ya Allah. Nah sama bolanya itu dah. Man dakhala fi shalah dakhala fi hadratillah. Barang siapa masuk di dalam sembahyang, maka inya masuk di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa hadrat Allah? Pokoknya bila kita tuh sembahyang Allahu Akbar, model ke hadapan lawan Tuhan. Lawan guru aja di hadapan guru kadang bergaya, di hadapan presiden aja kadang bergaya, di hadapan gubernur aja kadang bergaya. Kenapa lagi di hadapan Allah? Ada ini sembahyang Allahu Akbar, salatnya di bahasa sepakan. Ada gambaran kan? Nah kemudian pulang apa lagi nya? Gawe yang kenanakan bang, bila ada nang Tuhan berarti mengenanak teh oleh. Nah itu kan. Syarat, mana lagi? Jelasnya kita meletakkan niat di perantaraan kita mengata alif Allah roh akbar. Jadi Allahu Akbar. Nah itu ngaranya muqaranah, intinya kayak itu aja. Muqaranah urfiyah kada apa-apa. Yang penting di dalam Allahu Akbar itu diletakkan niat, jangan nak Allahu Akbar hanya berniat. Nah itu pada sah. Atau nama ini aku sembahyang pada orang perawan mengikut imam Allah Taala. Allahu Akbar ada sah juga tak dulu merenya. Intinya di dalam Allahu Akbar. Nah itu paling mana itu kan. Syarat takbir mendatangkan sekalian huruf takbir dan berdiri jika kuasa. Lafaz takbir dapat didengar olehnya sendiri jika baik pendengarannya dan tidak ada guru. Artinya ada mengguru, itu adalah ada mengguru ada bapak. Artinya kayak ini Allahu Akbar itu harus didengarnya kayak ini seluruh rukun qauli di dalam sembahyang
seluruh rukun kauli itu dikatakan bacaan-bacaan toh di dalam sembahyang, maka wajib didengar oleh telinga. Kada boleh nang baca Fatihah karena kita ada belajar Fatihah, kada boleh nang separuh pada separuh pada Bismillah Alhamdulillah. Nah, itu ada boleh nang kayak itu. Jadi harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin. Harus kadang-kadang kayak itu juga tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Ya rukun kauli kayak itu juga salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Harus dengar. Itu kadang asnya aja waalaikumnya tadi kayak itu adalah. Nah itu pada boleh. Kayak itu juga Allah jadi aknya tadi ada aknya. Nah itu pada boleh. Nomor 3 dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar kada boleh no Allahu ajallu. Ajallu itu kan maha besar juga. Allahu a'lamu. A'lam itu maha besar juga. Azim ya azimu ya azim. Ya lah. Nah itu keingatan Ramadan kan kada lawas lagi Ramadan 11 bulan. Kullu atin korek tiap-tiap yang datang itu pasti dekat. Berarti 11 bulan itu separak aja kita. Nah atau Allahu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar. Ada boleh Ar-Rahimu Akbar. Kan kenapa aja? Kadang kalau kenapa itu Allah Taala yang nama tahu. Nya ibadah itu biar ada nang apa ibadah itu ada namanya ta'abudiyah. Ada namanya ta'akuliyah itu kawal diakal-akali. Oh kenapa jadi kayak ini? Oh ini alasannya. Tetapi Allahu Akbar kadang kawal diakal-akali. Kenapa? Jadi Allahu Akbar kadang Allahu ajallu kadang kawal. Nah padahal sama bahasa Arab kan. Nah apalagi bahasa Indonesia mungkin ya. Cocok aja dia namanya. Cocok aja. Kada boleh bahasa Indonesia apa? Atau bahasa Inggris kada boleh macam-macam kan akhirnya. Jadi untuk menserasiakan. Jadi orang Arab Allahu Akbar, orang Inggris Allahu Akbar, kita orang Indonesia Allahu Akbar. Coba akan pian lara boleh dengan bahasa masing-masing macam-macam ternyata. Allah Maha Gede. Ya Allah begitu adalah. Kemudian musibah juga Allah Maha Gunul. Ya Allah. Nah itu tah. Bahasa Inggrisnya apa? Allah Giant lah. Inggrisnya lah. Nah akhirnya kacau saudara. Cukup aja Allahu Akbar. Jadi sukratan serentak Allahu Akbar. Nah rame dah ya lah. Semangat kayak itu tak. Nah kemudian nomor 4 mendahulukan lafaz Allah daripada Akbar. Nah jangan sok pintar tadi, jangan mau ubah-ubah nih. Akbarullah. Ya Allah Allahu Akbarnya Akbarullah. Nomor 5 dengan bahasa Arab bagi orang yang puasa. Kemudian alif Allah dan ba Allah berakbar tidak dipanjangkan. Jadi maka ini jangan kada boleh namanya ini Allahu Akbar. Kepanjangan hanya orang bilang memanjang itu bilang aja. Kada boleh nam itu bahaya kan? Itu bisa mengolah kepada kekafiran. Kenapa? Karena artinya namanya ini Allahu Akbar, hamzah istifham. Lalu maknanya apakah Allah Maha Besar? Itu masa ragu? Kan kayak orang Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Model ragu, model bertakwa bisa membawa kepada kekafiran. Lainnya kayak Allahu Akbar, bermula Allah yaitu Maha Besar. Yakin enggak? Tapi Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Modelnya kayak itu karena maknanya kan. Kemudian ba-nya pulang ba di akbar jangan dipanjangkan. Allahu Akbar. Ini kepanjangan ngarannya. Ini yang dipanjangkan tuh di lamnya ya sebutin sisanya itu kan itu panjangnya hurufnya. Itu kan. Kenapa? Karena bilangnya panjang Allahu Akbar.
maknanya gendang. Ya orang tibelur ya gendang. Allah gendang gitu lah. Nah jadi kada boleh dipanjangkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi jangan bilang Allahu Akbar. Wah ini adanya benar ya malah tajwidnya nih pas banget Akbar. Nah kemudian pulang. Nomor 7, ba akbar tidak ditasydidkan, nanti kasih tadi. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi taufiq. Wa billahi taufiq.